penyimpangan di mana, simpang yang mana yang dilakukan, ya. Kalau misalnya penyimpangan itu, kita sudah bertanya kepada Ayah Taki Malik, ada kelainan jiwa enggak? Ada organ tubuh yang ada penyimpangan enggak? Atau ada yang satu menonjol dalam pikiran yang negatif tidak? Nah, dia bertanya, dia normal kok, betul enggak? Tapi maaf kan yang lagi rame beritanya itu tentang tentang penyimpangan seksual. Itu saya katakan itu tidak benar sama sekali. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali ya. Saya terus terang aja, saya mengatakan sebenarnya tanggal 1 dia meninggalkan rumah, tanggal 6 saya datang ke sana, saya menyampaikan salah ke dia secara lisan dengan dia berdua gitu ya. Saya pulang ya. Dan saya agak bingung itu tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan apa namanya? Preskon ya di salah satu kafe ya di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan kan gitu ya. Begitu saya lihat videonya saya kaget gitu ya. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala kan gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu. Ini visum yang mana kan gitu. Kan gitu ya. Gitu ya Pak. Ya. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Akan kita pertimbangkan ya Pak. Ya betul. Kita akan lihat dari kemana arah dia maunya. Tapi maaf kalau pertama bilang katanya kalau misalnya seandainya memang membantah, apakah berani sampai ke semua foto? Berani saya, ya, berani. Ya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi mencuat ya. Tapi karena dia yang selalu memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan nih. Ya, mencoba menahan dari awal, tapi lama kelamaan saya lihat nih saya harus bicara kan. Makanya dari awal saya ceritakan ya kronologinya seperti itu. Mungkin tambahan dari kali. Ya. Teman-teman terima kasih ya, kita sudah mendengar ya bahwa Ayah Taki Malik ini menceritakan dari keluhan-keluhan yang dianggap ada tidak kebenaran ya, dan dari mantan istrinya itu mencari pembenaran. Kita di sini hidup ya, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mencari pembenaran. Tetapi saya sebagai penasihat hukum ya, ini kan udah jelas bahwa tanggal 6 ditalak. Mengapa pada saat itu dia tidak membuat suatu bagaimana caranya, kalau dia lukanya seperti apa, atau dia maunya seperti apa, kan bisa selesaikan secara baik-baik pada saat dia berumah tangga ya. Nah kemudian mengapa setelah ditalak diterima terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik yang akhirnya mendorong kepada pemikiran-pemikiran orang. Lalu ya, ini Ayah Taki Malik ini selalu berdiam dan bersabar. Tapi kesabaran manusia itu kan ada batasnya. Tidak mungkin dia bersabar terus menunggu terus-terusan dikatakan penyimpangan seksual lah, penyimpangan terhadap oral seks lah. Kenapa pada tanggal 6 ditalak itu, kenapa dia melakukan sesuatu hal apabila memang itu dilakukan oleh ayahnya Taki Malik, kan bisa melakukan sesuatu, yaitu bisa laporan polisi atau dia berbuat melapor kepada pihak yang tertentu, betul kan? Atau setelah tanggal 1 dia meninggalkan rumah. Iya, makanya apakah ini dipikir secara logika dari tanggal 1 tanggal 6 itu kan tidak ada permasalahan. Kan sudah dilihat di publik nih.
dia ngomongnya apa, kemudian dari tanggal 1 tanggal 6 ya. Setelah itu berpisah dengan baik-baik dan diserahkan itu semua hak terhadap mantan istrinya, maka tidak ada lagi untuk berkata lain untuk perbuatan-perbuatan yang artinya telah berpisah rumah tangga dengan baik. Nah, saya sebagai penasihat hukum ini menyesalkan sekali apakah dengan adanya seperti ini mencari sesuatu atau dia memang mau cari hanya mencari melihat bahwa pemikirannya itu dilihat ayat Hakim Malik ini sehingga pikirannya goncang ya. Tetapi kalau umpamanya dikatakan penyimpangan dan diterima visum, coba pikirkan kita, apakah kita mampu untuk mengambil visum itu atau rekam medis itu? Itu kan rahasia dokter, nggak mungkin bisa diambil. Kalau dia misalnya umpamanya lukanya di luar daripada ya, di luar dari tanggal umpamanya tanggal 6, dia tanggal 5, tanggal 4 mungkin terluka, mungkin dia pada waktu itu kan berseteru. Bisa bagaimana caranya lukanya dia, bagaimana juga tanggung jawabnya. Tetapi ketika saat tanggal 6 ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Apa masalahnya gitu loh? Selesai. Tetapi setelah itulah dia membuat kebohongan publik yang mengatakan bahwa ayat Hakim Malik ini adalah penyimpangan. Penyimpangan di mana? Simpang yang mana yang dilakukan? Ya. Kalau misalnya penyimpangan itu, kita sudah bertanya kepada ayat Hakim Malik, ada kelainan jiwa enggak? Ada organ tubuh yang ada penyimpangan enggak? Atau ada yang satu menonjol dalam pikiran yang negatif tidak? Nah, dia bertanya, dia normal kok, betul nggak? Betul. Normal nggak? Normal. Normal. Disitulah. Punya ya. agama, ya. Itu. Punya tuntunan, ya. Sehat, zahir dan batin, ya. Tahu aturan, batasan dalam agama itu tahu. Nah, ya. Abi mungkin setelah dari sendiri ngaku menikah karena ingin belajar agama, tapi mengakunya tidak pernah diajarkan agama dan tidak pernah diajarkan haji. Mungkin dia lupa bahwa kita hampir setiap malam itu selalu sholat berjamaah.